Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Ini rumah akan terus kula wingi pas haji nggih mau Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr niku 313. Terus kula pas mau khataman tentuban tanggal 14 napa Sa'ban nggih mau Fatihah ping 313. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50, nah mau 300 sing kira. Telu. Apa 6? Ya 6 iku kesidian nek wong wae kok ora wis durung ndonga maca pinten 10. Nah 10 susuk. Tak duk numuat niku lo terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Niki boten enten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku sholawat badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah napa bi ahli Badri ya niku sak donya. Napa wa kulli mujahidillah napa bi ahlil badri ya kula terangno skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah, peristiwa kedua bukan tahun kedua, mun mau ini ati tabarruk mbek Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah niku Nabi teng Mekah niku ra ampun 13 tahun enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam ya wonten apa haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap dari haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggih tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandu. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah itu Mina. Niki rumono nggih. Lane jengben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf ning Masjid Haram ojo suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng pundi Aqabah napa Mina, teng pundi Aqabah Mina. Bon wingi kula niate takoro bilau. Kula ora ro ajal kula nganti kapan mboten jelas. Kula nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Jadi kalau urip ku mau 12 jam, ora kok sampeyan larat lambayangno di tabungan wis musibah tenan niku urip-urip musibah. Ora ro agama, ora ro napa agama. Mboten Mustafa kok guyu, ora nyindir biasa. Dadi dawuhe Nabi, kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep sore. Mulane kula nganggep bapak kula sugih. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta sugih. 12 jam didik 1 juta sugih banget. Aku duit miliaran tapi bangun urip menangi buku aku ora barbar. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedikit, termasuk Amr bin Mikdad, termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz paling muda. Ini rumono tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyu'mini falahul jannah, mayyu'mini falahul jannah, hatta uballigha kalam rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, kowe kula muni Yasrib riyen ya. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi, tiang Nasrani, ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada Nabi akhir zaman. Paham ya? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno Nabi itu. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar ini sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria itu. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu penting. Jadi pancen sejarah kebenaran itu kabeh ono nyolong. Jadi kudu nyolong, tapi aja kok dadi syariat, nyolong kok dadi nopo syariat.
Ka'b bin al-Ahbar niku tiyang ya. Dene dikenangan Alamani abdi Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sundur. Itu sing apal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyin yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqusu sa'ruhu wa yattajiru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah yusabbihuna Allah ta'ala fi kulli shiddatin wa rafa yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab qulubuhum masaqifuhum. Jadi qulubuhum masaqifuhum utawi atine para sahabate Nabi ku masaqifuhum ya dadi Quran dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya iki sing apal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lek mulane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masaqifuhum utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran udah hafalno. Ya tapi sifatnya umatnya kan gak ikut dong, mau guri-guri sing arep aja mlebu wae warane. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya di Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda nubuwah, kudu wani ngaku. Ojo wong liya sing mersek-sekno. Nabi ngaku Nabi tenan, Nabi itu sane Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok, la ilaha illallah. Oh angger wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mau riduhu napa di Makkah. Wes berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yatsrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Ini rumah cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor men terpelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yatsrib. Id aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Kok bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat yang dari pantangane wong kafir, iki kul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Wong iki rumono tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yatsrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun itu 13 nubuwah, berarti Nabi sekitar umur 53. Karena Nabi jadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun itu 13 nubuwah. Ini rumah tenan, mungkin sampean pinta mbak iman. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari, ta'ala nu'min bina ta'atan. Ulama iki mlete-mlete. Kena aku ben iman bener ini. Dadi ulama iki nak ngaji muni ta'ala nu'min bina ta'atan. Kena aku iman bener ini dong tak warai iman sing bener. Dadi ulama yo ana sing bantah, iman tak butuh kowe. Wes tak ngandel aku. Ta'ala nu'min bina ta'atan. Berene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Lagi sing balik ra tau bakat. Suhaib bareng diutus tiap lai sadarun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah nggo siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Karena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik cah wedok do numpak uwit ana sing munggah genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni Nabi dakwah meneh. Lha ya umpama Nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra ora sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman ku ana sebab iki Suhaib. Ambek 70 wong Ansor termasuk Sa'd bin Mu'adz.
Lah Sa'd bin Mu'adz yang paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang Pak. Mau kendel goleng ora iku wonten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah disambut mergo dekne perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut qala al badru alaina min saniyatil wa. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niki rumakno. Nah, tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Madinah itu ada perjanjian. Perjanjiannya itu unik. Abbas, ini rumah Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng itu Hamzah kalian sinten Abbas di rumah. Bersama rada di Syiah, benar sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah pun dari hijrah ke Madinah. Nak misalnya Nabi sing iman itu Ali bin Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far dan Habasyah, dan Habasyah. Ali pas hijrah turu kemulan. Kita ini tempat areane sinten kajian. Buatan pulau nunjukno taktik ku ben sampean yakin nak iki ilmu ndak main-main. Walhasil apa tuh rawu? Apa dereng iman? Apa dereng iman? Ya masyara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Madinah. Apa muni Yatsrib keliru terus jadi Madinah ya kok gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Madinah kok. Malah dia Yatsrib ben konsisten ya kenapa? Yatsrib. Ngok keliru. Perkarane kok dadi Madinah iku urusan lomo, urusan apa? Lomo. Jadi Madinah. Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran Nabi selerane nggih masjid, ning Kuba ya nggih masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo nggih masjid. Barge masjid cek ngendikan iku jatahe santri Sufa. Terus yang Madinah ku ya mbok kakuati mbok saking lomane hadhihi Madinah tu kaya Rasul. Niki tanah wae jenengan kabeh faq al-masyidah. Ya iku ora darane Yatsrib tapi darane Madinah tu apa? Rasulullah. Mergo wong tak Yatsrib ku sepakat iki tanah kabungane jenengan faq al-masyidah. Kita ini sudah tidak punya Madinah, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinah tu kaya Rasulullah. Terus darane Madinah tu Rasulullah. Kowe iso lomo mbek kiaimu nganti iki dunya gak dari jenengan faq masih, oh orang-orang. Tapi kiai mula rasa kono nomor ora mesti bener kayak Nabi. Jadi rawuh saking loyal nganti ngono iku rawuh. Ya sudah tidak rawuh apa mergo ora mesti bener, ora mesti apa? Bener. Tapi kiai ini kudu ikhlas nak loyale muridnya pas-pasan, mungkin ora mesti apa? Bener. Jadi malah kita dimediti umat yo ikhlas, mungkin bener ya ora 100%. Paham? Dari abad ngeten iki rungokno. Jare abad ngene. Ya maksara Yatsrib, he pemuda Yatsrib. Kowe ora roh iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi. Dekne ngaku napa? Nabi. Yo ketok yo bener tenan, tapi aku ora ngiman. Ning kene disio-sio mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono Muhammad kuwi jek utuh. Rambutnya Muhammad coplok sitok wae ora. Lha lucu gawe apa? Artinya ngene, sak kliru-klirune wong Mekah, sak kliru-klirune wong Quraisy iku Muhammad iki utuk rambute sitok ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu namun gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman iku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi. Wong Quraisy yo kacuk. Lha wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Tuh gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori orang dibolong pamannya Abu Thalib dereng iman. Mulai dari abad delok lah. Muhammad iku utuh. Aku gedeng lah ora bakal pateni wong Quraisy. Mulane oleh bogo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh musuh kok. Jadi musuh itu ya kadang dia etika, musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes akhirnya saat Ibnu An mulai tersinggung, Abu Taiham bin Taih itu mulai tersinggung, Abu Laitham bin Tian mulai tersinggung.
Maksudnya kan seraiman kecangkeman, orang iman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti gak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya beda dengan Medina. Tapi Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua itu perang. Leyo kowe omah wae romper, nggih masjid yo romper. Saiki tahun kedua tuh perang. Niki kita bareng nuzul Quran nuzul Quran ku bareng perang nopo? Badar tanggal 17. Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 17 bareng nuzul Quran iki mun nopo? Tapi sampean ora usah susah sisane terus ngantos itu. Tanggal pinten? Assalamualaikum. Ngidum di Assalamualaikum. Ada orang Muhammadiyah kalau ngurung bapaknya itu. Malah lagi seneng. Aku nak foto gurih sebadane bareng aku seneng. Kalau kita sering ditanggapi tim yang bagus foto-foto wah aku nak foto-foto bilang gurih. Aku ngalim lah orang idealis. Tapi nak foto melok ngaruh. Pasal Assalamualaikum kan tak. Nak mau likur ya ngawur. Ini orang mau likur. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar ini ruang. Itu Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang, orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, "Ma tarona, cara kowe piye?" Akhirnya Sa'd bin Mu'adz angkat bicara. Kita ini mau iman mbek jenengan. Mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa Nopo Israel. Nabi Musa kon perang dewi ngadepi kaum Nopo Jabbar. Lagi bener malih cerita kulo. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kulo sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Quran wis tertanam ning Ansor. Buktinya ketika memberanikan diri dari Ansor kita tidak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Jadi wong Ansor nganti pinter ngono mesti tertanam Quran. Ya Rasulullah kita ini tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa apa? Jadi kalau sitir-sitir tentang bangsa Israel, tapi ora nyindir jenengan. Pun sampean ngaji ikhlas wong ora mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hak bae dianggap nopo nyindir. Wong Jawa, wong Arab, santunya itu bodoh. Nanti keyakinan bener. Iku nak hati elek, itu kesimpulannya salah. Jadi keyakinannya bener, tapi kesimpulannya salah. Saya sama tak bedai. Nabi Musa itu para pangeran orang. Para. Nah, dulu mesti disebadani orang. Disebadani. Tongkatnya Nabi Musa itu sakti orang. Sakti. Mereka perang be kaum Jabarin, sausnya ngalahno Fir'aun. Sausnya nenggelamno Fir'aun yang laut nopo merah. Pikirane wong Bani Israel kan sause nalono Fir'aun ku Allah dawuh ya qaum idkhulul ardal muqaddasata allati napa katabahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina. Mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israel. Wana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina, bukan dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Lalu wong alim yo rada mamang tak urusan itu. Perkara yo ngono tenan, Pak. Seneng ae gitu melok-melok gitu ngono. Wong ada dadi wong kudu, perkarane ora wedi. Tapi nak tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam yo turunan Bani. Nah, kowe ora berhak ngono anake Karmen Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora tak melok manggon wong ora napa. Orang apa? Bani Israel. Padahal nama ya qaumil khulul ardal muqaddasatal lati katabahu lakum. Jadi bumi Israel itu mau khusus bangsa Bani Israel. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul amat tong, gitu. Pokoknya rasa melomel, orang turun di turun aja. Tapi gue jelas kata berapa al ardal muqaddasatal lati katabahu. Wong Bani Israel cerdas-cerdas. Iku iman. Musa, gue ku jaduk konco akrabe pangeran. Lalu libat mawa-mawa. Allah no diwi wae fadab antawara buka.
Ki berangkat dhewe wae. Engko nek wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa Jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ngajari, lho Jaduk kok perang aja dhewean nek wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kok film-film Siliwangi, Kamandano sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Omah. Jadi itu contohnya kue kayak uang di bojo neriman. Nek paling bojoku neriman atau njaluk duit, apik bener nyifati. Terus dia akibat kapati kerja. Iku menungso. Jadi bar nyifati bojone neriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa? Kesen. Mulane orang kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro. Karena itu pasti pikir, wong kiai itu apa? Ikhlas. Jadi iku menungso. Jadi nyifati bener akibatnya. Akibatnya apa? Salah. Iku menungso. Yang bener ya nyifat ini bener, akibatnya. Ya, wong Ansor itu ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kalau bangsa apa. Kita tetap ikut perang sama jenengan. Wong Nabi itu suka nggak beda satu gunungan. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahnya 200 swidak pinten. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi Mendel. Umar pun Nabi perang Mendel no. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jangan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar itu sejarahnya dia nopo Ansor. Bedaman. Saiki wong dolali wong Ansor. Melanda perang Badar ini perang sing dadi nuzul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar iku golek tapi sing jelas nak nuzul Quran niku rata-rata ulama. Tanggal pinten? Itulah. Rata-rata wali songo meyakini di tanggal pinten? Itulah. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia boleh Lailatul Qadar tetap 10. Iku yo oleh boleh iwak. Boleh ora mesti ketemu ya boleh iwak. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Nah 10 akhir tenan, akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lho wong terus nganggo 10 akhir ya. Pinten? Selikur. Padahal nak mau takik-takikan. Lagi mau songo likur berarti songo akhir lah. Repot dan terus yang kemelek berarti. Songo apa? Songo akhir. Mau nih rumah nonton. Satu sekolah suwon mangke mati kaya ahla Badrin ini jadi sejarah. Terus perang Badar lucu nih wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku saya ngono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun koloniati nuzul Quran tiang kafir ku saya ku dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Gawa penari-penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asara rajulan. Nggih 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahqiqkan itu persisnya bintang 303. Dan kalau nanti mati kai asal Badrin tengah arti Ka'bah kita tolong ngatus gitu. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngepeh, nggak imbang. Ngepeh sahabat iki oleh wong rasional itu oleh. Mereka gak imbang. Nggih wong ngepeh gak rasional oleh. Mereka ora imbang. Lara imbang iki disindir Quran. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Matwe perang Badar iku hak, tapi pengikutmu ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina apa? Lakai. Lakai itu ora cocok. Nabi juga rasional. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Dari sebagian sahabat mosok Nabi perang tenan, iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan, iya wong wis toto-toto tenane, jane tenane. Nabi wong nyen sak dhuwure wali wis iso muka apa meneh Nabi. Nabi metu.
Metu Jawa ngeten, la akhrujan wal waqti. Aku tidak perang senajan to dhewean. Akhirnya sahabat, nggih derek Nabi tapi maman tetep. Akhirnya derek tapi ambek napa? Maman. Mergo Nabi terus duka, la akhrujan wal waqti dhewean lah aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang. Itu disebut apa? Ka'an nama yusaquna ilal mauti wahum yang turun. Ini gak podo karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan dia matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nama yusaquna napa? Ilal mauti. Iku pengir. Lah terus ane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifataini anna lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan wa dikalimat. Dari pangeran dawuh pangeran teng Rasulullah mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng ya jihad tapi sing enteng-enteng. Mulane istighfar iku laris, perkara ini jihad gak modal tapi sedekah iku ora pati laris. Perkara ini jihad kalong duit. Malah kena apa istighosa ambil gerakan sedekah akeh istighosa mergo ora bayar. Mulane ambil gerakan enteng mesti akeh. Mane murid-murid sing tak kandhani sekali-kali umatem tidak istighfar urunan nah tekane padha wiridan yo apik tenan. Wah ora wani wis tutup nah pokoke bab urun niku tutup. Iku wis mentale wong ngono iku yo oleh tapi yo haram lho niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Nah niku kurun niki mboten napa? Imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Bos. Niki menang perang Badar. Pas tanggal 17. Pulau wingi kita peringati. Kalau ni tak hadus bini, mat. Kalau betul suka lalu angkat tanggal 17, begini beli betul, gue pitek, pokoknya betul kucing lah. Ini mesti ini. Perkaranya geng menang, nawa atau guna buat tadi. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atur kodar, kalau monto, dan jangan dia nawa. Boleh. Dia kalau wingi khatam Quran gitu, pas tak bareng malam 17. Jadi kalau wingi mau coba arba'in nawaya khatam, terus mau Quran khatam, kalau dungo nangis, dia pas malam 17. Tapi ini baturi jenengan gue lihat kotor kecil gue lihat baturi jenengan ngantos itu agak lucu. Assalamualaikum. Jadi orang 10 akhir toh sampai mulai pecundang toh lagi sama akhir. Jadi kalau sampai barang murah di madzhab jadi pokoknya melok rame-rame itu repot. Mau nih kalau terus nanti tahu. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor itu pede. Pede ini ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yatsrib. Mosok perang erawan. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora krana apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane ke ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muawid bin Afra, ana Muawid bin Afra. Wa anake Afra lho, tanok umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan deh Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo bisa takok, maksud takok pimpun tak jawab sing jenenge Abu Jahal. Jadi Abdul Razak takok, Abu Jahal wong kodang petarung. Terus takok, kenapa gak men takok? Bala kok di aku itu untuk berita dari paling musuhin Nabi gua Abu Jahal sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Dadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa Abu Jahal. Tenang, Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh cah loro tantok kalah deh. Direbut cah loro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati tim. Abdul bin Razak tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nah mboten percaya dace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane
pasukan muda itu penting. Lan bal-balan sing menang sing nom. Pinter lah wis tuwa terus kenapa? Kalah. Mau urusan. Ngiai barang nggih ngoten. Nek nom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. 62 ikutnya bab kita buah kami sayyidi wa dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetakan sekarang enggak. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. 4 juz. Sekarang ya ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya besar ini. Ikhya biar. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang min hajil abidin. Sudah sepuh sih. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis sidik cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek cuma. Terus ya wes nulisnya. Jadi nulisnya di HVS baru. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak berso itu. Anak-anak wah bisa sidik benang ber. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah warifinya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api warifinya. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api warif. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kecet-kecet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu maha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirrah hiya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul mazbuh hiya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wa la nutqun bi ikhtiyarin wa la harakatu ikhtiyariyah. Fa yakunu maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih itu kecelok urip, cara wong Jawa kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bangsa halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo, karena
Mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan kecil. Ini mufti kok. Oh, udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya, selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan? Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono Mas Nafis, daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribet. Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ad-darurat tadi, makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makin dibutuh mawon. Oh digawatenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting, ini pakai model apa? Coba Pak Wafa. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Ini juga mufti model baru. Mungkin umumnya menghalalkan. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih klekek-klekek. Kadang kalau apa kejet-kejet itu sudah tunggu SOP dalam waktu. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B ya nyun sewu di bab apa B itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirroh, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhduh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa ya, bisnis apa itu bangkrut.
Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu, sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya jawab nggak apa-apa, dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang ke Mbak Kiai tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam adab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya, karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih ndak segampang itu memberi fatwa, karena pertimbangannya banyak, Pak. Ndak hitam putih gitu maksud saya. Ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajri ta'lim, karena untuk belajar gak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis. Nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, mazhab bapak saya itu, mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis deh. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana, hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritanya. Akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan anut anak ini. Sementara kenangannya Mbak jenengan Mbak amui, tidak boleh. Dia baru ngakui, ya Gus saya itu nyun saya hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV, kan pikirannya aja gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stagnant anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue cocok tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV, putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah.
Itu diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridhai Allah maksudnya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya, Pak Arif. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya bahaya, ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya fikih ya lucu, karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya, mayit itu namanya mayit. Orang mati artinya pernah hidup. Ya itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, kayak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. Ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Qurannya lupa. Gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'at saniyah fayakhilu al masbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya kalatan wa akhadha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghairu halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong, pas ke kiri separuh, ya ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng balik salam, ingat lagi ayam saya. Ketika saya teruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i itu ya, atau sudah hidup yang sudah tidak normal.
Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Maka, kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh cari ayamnya asem mana. Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, nah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiarin wa nutkun bi ikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kowe serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah agak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis stroke kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok ini sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris naga sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya kok keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh mesti mati dulu. Komisen tatonan apa? Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arifin. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu ilatnya di ya itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenek Gus. Iku wis ra iso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya.
Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ini. 10. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 14 kan. Iya ya. Saya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dokhtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah takutnya ulama kan ini ngalami dokhtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas itu kan lebih cepat toh? Mati. Kira-kira kan gitu. Nah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disuwentak, iku telelekan, jadi telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Betawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu kami siapa? Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah telelekan itu gampang gitu loh. Telelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wayakunu madzukira bidafatin wahidah. Kali itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayangkan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin. Seperti kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina itu. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah ya Pak Arifin ya, mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya, alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal, B sudah siap. B sudah siap. Oh, militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa, itu kedua. Sembrono. Dan Dawe Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka.
Nah, pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya itu, napa? Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Wa jaa lan teko ini cerita kiamat. Kiamat tenang ae ben kira diutang bar dunyane. Wa jaa lan teko sapa Fir'aun pas kiamat Fir'aun teko wamanan wong qablahu kang sedurunge Fir'aun. Oleh teko bil khati'ati wal mu'tafikatu lan kaum mu'tafikat. Oleh teko bil khati'ati lan go kesalahan. Wamang qablahu bahu tegese pira-pira wong sing anut Fir'aun. Wa fi qira'atin lan ing sisi qira'at bi fathil qaf wa sukun isba qira'at kita wamang qablahu. Maksudnya nak sinten Imam Suyuti mirah ke waman kibalan. Eman tegese wong takut gampang disi sapa mandu ing Fir'aun nal umame sing pira-pira umat al kafirati kang kafir wal mutafikatu lan pira-pira penduduk mutafikat. Ahluha tegese penduduk muktafikat. Wahya te ahluha utawa wahya te muktafikat pura kaum Lutin iku perkampungane kaum Lut. Oleh teka bil khotiati kelan gawa kesalahan. Bil fa'alati tegese kelan pira-pira perilaku, sifate perilaku dzatil khotai kang duweni salah. Fa'asaw rasul rabbih. Mongko durakani sapa Fir'aun lan sakabehane rasul rabbihim ing rasule pangerane kabeh. Luton tegese Nabi Lut wa ghairuhu lan liyane Nabi Lut. Fa khodam kang ngalap sapa wa hum ing kabeh akhdatan kelan pengalapan robiatan kang luwih batas, kang melangkai batas wajar. Zaidatan sing kang luwih disidati dalam bangete ala ghairiha ngatasé liyane ikilah kabeh. Ngalano ing ngatasé liyane hadil akhdah. Inna lamma tohol ma. Inna saat mana ingsun lamma tohol semangsane lacut, semangsane ora terkendali, mesti lacut ora nurut, ora terkendali apa almauban. Ala tegese ngluhuri apa iki lama foko kulisen ana ing sadure saben-saben perkara menal jibali sanging pira-pira gunung magari lan liyane jibal. Zaman Tuhan ing zaman prahara Tuhan. Ana topan zaman Nabi Nuh dhisik iku hamalna nggawa ingsun. Kum ing sira kabeh yakni abaakum ing bapak-bapak sira kabeh. Kit antum kono te sira kabeh fi aslabihim ing dalem aslab. Iku mana apa? Iku wekas tenan pura iku apa wekas iku apa ora jelas. Iku wekase kabeh. Bil jariyati ing dalem prau sing mili utawa prau sing ngalir. Ai safina dise prau utawa kapal. Maknane kowe iku repot, manani prau nak cilik ra entuk sithik. Di mana nih kapal? Masa ono teknologi nih? Oh, yo nak nyoal ngono kafir halus sih. Bil jariyate ing dalem perahu tak kapal. Kapal. Ya perahu cilik untuk sing perahu konteng gak untuk sithik. Ya ndak sih. Tongkang berarti kedonyan nang bakas tongkang. Dari bojo kula protes iki. Gus kaci kok tak wulan pisan. Iku apa kedungsan tok ndi. Saking yakine ra krasan ning omah yo. Ya kedungsangan tok ndi to lah iya. Subhanallah, subhanallah. Tapi aku tak gawe jamaah toriko bengok mursite Mbak Habib. Dijakne neraka ora apa-apa kan? Wisata no. Tapi kudu iso metu, nek iso metu jenenge penghuni ora wisata. Ora alumni. Kudu iso metu, Mas. Kayak ora terus tengok-tengok. Ya rencanane pangeran neraka mau nggo wisata kanggo Islam. Wa imminkum illa wariduha. Mok liwat tok delok, Cung. Pangeran ngongkon delok. Wong ngongkon delok kok manggon. Dadi rencanane pangeran gen neraka iku dahsyat. Terus kowe kon mlaku-mlaku delok. Iku jenenge wa minkum illa waridu kon liwat delok. Terus mencale Gus Habib mursyid wis ora tau ngin neraka. Mpun Mbah, lha piye ning kene apa mlaku terus? Lanjut. Iku jenenge warit to. Warit itu ora dakhil to. Liwat itu yo mau delok.
Kita ra enak congak terus malah mah. Dadi ora iso. Ngaji saulan pisan pokoke kedungsangan ning ndi ora penting. Sementing omah tambah resik mergo akeh sing ning omah nyapu. Aisafina titik si perahu Allah tikang perahu tak kapal. Ya perahu kapal ya itu. Ale tikang ambil akang lakoni ya Aisafina sopono kun nabino. Wana jalan selamat sopono nabino. Wa yono wamanan wong kana kang ono sopaman mau setane no via Aisafina. Wahoro kalan kerem sopo albakun wong sing ora munggah Aisafina. Dinas alas pun gawe sopo ingsun ha ing kabeh via hadil fi'lah. Utawa via hadil fa'lah. Tegese aku gawe ikilah satu sikap. Wajah te al-fi'lah atau al-fa'lah itu inja'ul mu'minin itu nyelamat pira-pira mukmin wa ilatul kafirin lan rusak wong sing ingkar. Tak gawe laku manfaat kedhi sira kabeh tasiratan hale dadi peringatan utawa krana dadi peringatan idotan bisa dadi nasihat wa ta'ya lan supaya ngapalno supaya ngeling-eling ha ingilah hadil fi'lah atau hadil fa'lah ay waritaf fadha. Tegese supaya ngapalno ha ing hadil fa'lah atau hadil fi'lah apa udunan pira-pira kuping wa iyatun kang iso jaga. Hafidhatun tegese wong sing ngapalno ilingan lima maring perkara tasmau kang krungu apa udun ing. Iki kan ngajine sak wulan pisan. Nek kowe kondang tenan niku ngaji kaya Arafah piye. Arafah menangi rino mek menangi bengi mulai ora diarep-arep ae. Ya kula terangno nggih ben sakulan pisan mesine uteke wis apik. Preso apa malah kesuwen nyapu. Malah kesuwen nyapu. Ya mudak bento ketok ya ketok. Dengsangan. Lah aku kiai tetep sinau ya tenang ae. Aku lo terangno nggih. Ada niki ilmu tenan nih. Maksudnya kalau terangkan, lughat itu kan ya lughat. Di antara balaghahnya Quran itu kan memilih lafaz, memilih kata-kata, memilih apa atau memilih apa? Kata-kata. Air itu diturunkan Allah pasti tertib. Ada porsinya, ada pengurusnya. Pengurus itu malaikat-malaikat sing ngurusin apa? Air semuanya tertib. Tapi kanggo nyekso wong nak airnya tertib iso disikapi. Jenenge tertib itu bisa disikapi. Nah, bisa disikapi lah. Misalnya kaya laut sing dasar, sing konsisten, malah enak juga selancar. Selancar malah ra iso ning laut sing landai. Itu laut sing ombaknya apa? Besar. Tapi kenapa bisa? Karena konsisten apa? Meskipun dasar polanya konsisten. Untuk menjadi adab itu harus toho. Toho itu lacut. Lacut itu enggak konsisten. Kayak kowe lho jenenge toho. Toho itu maksudnya itu nak pas istighfar yo nangis, tapi kon ra maksiat yo tangisan. Lho kowe lho tak pengen ngopi, tangisan tenan. Ora eling kopine lho sing adol. Wes dadi ruwet kowe istighfar yo nangis, tapi cara kon medhot biasa maksiatmu yo. Wis akeh pidato ha. Gak oleh delok MC, ora oleh delok amplop. Nangis tuh. Nangis tangisan tetep tangisan. Tapi bar delok kok eling yo istighfar, yo nangis. Lha iku toho. Toho itu perilaku sing ora konsisten. Nah, karena Allah itu ingin gambarno banyu iki saat terkendali, diredaksekno toho. Karena Allah ngendikan ketika kondisi normal itu wa min syai'in illa indana khazainu wa ma nunzilu illa biqadari maklum. Jadi semuanya itu diukur pakai ukuran yang tepat. Kalau bahasa polisi ini presisi apa? Semuanya sudah diukur tepat. Kalau kowe ngaji sebab ukur. Untuk ilmu ngindari bojo ukur. Teko wis sore bojo wis apik iku jenis diukur. Semuanya sudah diukur. Kalau saya tahu kok, kenapa orang mau sowanan? Wong nganggur-nganggur ini kiai buka sowanan, wah. Wong nganggur neng omah musibah, ono kiai buka apa? Sowanan, bar saya kamu mulai tambah musibah dipindah, no? Nah itu toho. Makanya sepakatannya orang-orang balaghah, lafaz yang dipakai Quran itu tidak bisa diganti karena toho itu memang Allah memaksudkan itu. Enggak terkendali. Malah nak gambaran Sayyidina Ali malah lucu. Jadi malaikat yang jogo dari Sayyidina Ali. Masuk jari kowe kan malah ra pantes. Malaikat yang jogo banyu ku bingung. Lha iki piye ora sesuai apa?
aturan ra sesuai protap. Jadi malaikatnya ngomong, piye banyu ora terkedut. Apa dibalekno ora iso. Mergo ghadaban ni Rabbi air wis tersinggung ana wong napa? Duraka, ana wong sing maksiat. Lah iku jenenge taqwa. Makanya terus dalam disiplin kula waca kersane untuk barokah ilmu. Wis bulet-bulet lah tak sayang kok nonton sing bulet-bulet itu. Betul ya kena, betul kena. Nah iso. Kan aku ngedol ya sing ruwet-ruwet. Pokoke sing selamat tuh sing anut kiai. Sing selamat tuh sing anut. Lah anut tok kok gratis. Orang anut jenenge. Jenenge anut iku wis ana. Wah, iku wis mulai. Sing selamat tuh sing anut. Ya iya. Oh, aja anut tok. Ya mulai ra waras. Aku mau dibuat dolan-dolan. Ya. Loh, kita kok agak yang tersinggung biasa wae. Wis biasa dilakoni kok biasa. Kalau waca saya baca ini berkali-kali di kitabnya asli ada Ruwat Alil Balaghah juga baca di beberapa kitab. Saya cek berkali-kali. Inna lamma taghal ma irtafa'a wa ala. Jadi mau tidak mau tohor dimaknani irtafa. Emang gambarannya itu irtafa. Tapi itu salah tetap. Salahnya adalah irtafa itu tidak mewakili tohor. Tohor itu kudu ono kacone, ono. Tohor lacut itu kudu ono kacone. Wa qala aliyun tohor ala khuzani minal malaika ghadaban li rabbi. Falam yakdiru ala habsi. Malaikat itu kan gak iso mikir. Jadi kon ngatur air protap presisi, yo ngaturnya presisi. Jebule airnya tumpah, ini dia ora iso ngendhalekno lho iki piye. Lah pas piye malah banyune ngamuk malaikat. Kowe iku lho. Ana pangeran didustakan kok tenang-tenang ae. Dadi malaikat sing jaga disalahno. Bocah kok ora duwe sensitif maksudnya ku. Iya, wong karwan ana wong maksiat ngono kok banyune tetep tertib. Ora mutu cara-cara banyu iki ora mutu. Melandine toho. Kali ini aku ora nurut kowe malaikat. Ora ngono iku aturane seneng pangeran ora ngono iku. Kudu ngamuk barang ngene iki ngono. Dene ghadabane Rabbi ku. Kaya ngene lho, seneng ilmu kudu ninggal bojo barang ngono. Dadi macem apa? Macem dramatis ngono, macem. Demi ilmu. Macem kan? Macem sawangane tok lah macem. Ya, jadi nak coro dan ini saya baca berkali-kali, termasuk tentang kitab Nahjul Balaghah, tentang kitab beberapa kitab penerang novel. Toho ala khuzani minal malaikah ghadaban li rabbi. Nanti di angin juga sama. Birihin sorsorin atia itu kata ata yaitu utuwan apa? Ata yaitu utuwan balelo. Nah, malane wa ka'ayyin min qaryatin atat an amir rabbiha atat maknane apa? Balelo, bandang. Iku ya padha malaikat bagian angin ya kaget. Weh. Iya to kok ngene. Ono malaikate sing jaga dhewe wedi katut. Dadi akhire iku malaikat ora pangeran tenang ae, malaikat ndak kowe aja bayangno malaikat itu terus top banget. Mulane sementing hubungan mbek pangeran apik. Kula wingi ngaji Nasaihul Ibad wong sing hubungane mbek pangeran apik. Dawuhe pangeran ora dawuhku. Ansaitul hafadh. Malaikat sing nyatet amal melek tak gelani kabeh dari pasti celok pangeran. Wih, iku ngamali piye? Wah, sampe delok teng Nasaihul Ibad wah cocok. Pokoke penting ku hubungan mbek pangeran apik terus pangeran muni apa? Ansaitul hafadh. Malaikat sing nyatet amal melek tak lalekno kabeh. Sing eling sing nyatet apik. Aman apa?